Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for your time. Well, before we are going to my video, I would like to introduce myself first. Well, my name is Nur Azima and I'm English department. Now I'm the 6th semester in IAIN Parepare. Well guys, here I would like to explain the material from the last group in my subject, that is translation. Well, and we have some homework from our lecture, that we have to make some video, that is what we have to make some map point about the conclusion from the last group. Well, ladies and gentlemen, for economizing the time, let's get start a video. Well, as we know that the material from the from the last group is makna implisit. Nah, sebelum kita terlalu jauh melangkah untuk membahas tentang makna implisit itu sendiri, kita harus tahu apa sebenarnya makna penerjemah itu sendiri, ya penerjemah yang merupakan mata kuliah kita pada video ini yang akan saya jelaskan. Nah, jadi menurut pemahaman saya yang saya dapatkan dari kelompok 4, yang dijelaskan bahwa penerjemah merupakan penyampaian makna yang sama dalam bahasa kedua seperti yang disampaikan oleh bahasa pertama. Nah, adapun judul dari materi kelompok 4 yaitu makna implisit. Nah, itu yang tadi itu adalah pengantar untuk mengetahui lebih lanjut apa sebenarnya makna dari implisit. Sebelum kita mengetahui makna implisit, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya penerjemah itu. Nah, penerjemah itu tadi telah disampaikan bahwa penyampaian makna yang sama dalam bahasa kedua seperti yang disampaikan oleh bahasa pertama. Kemudian kita lanjut kepada jenis-jenis makna. Nah, adapun makna yang pertama yaitu makna referensial, di mana yang merujuk langsung ke benda, kejadian, atribut, atau relasi tertentu yang dapat dilihat atau dibayangkan. Well, in this paper I already write the summary about the material from the last group. Oke, jadi yang kedua yaitu makna konteks linguistik. Kemudian yang ketiga yaitu makna situasional. Nah, di mana makna situasional ini bisa melihat the situation mulai dari umur dan juga status sosial. Nah, kemudian kita akan lihat sebenarnya makna implisit ini masuk pada jenis-jenis makna yang dimana. Nah, kita akan lanjut membahas tentang informasi implisit dan eksplisit, but I don't need to explain about the explicit because the material is implicit. Oke. Jadi implisit adalah sesuatu yang disampaikan secara tersirat, dan juga implisit juga tidak mempunyai bentuk tetapi merupakan bagian dari keseluruhan komunikasi yang dimaksudkan oleh penulisnya. Kemudian lanjut kepada makna referensial implisit, di mana dalam setiap teks rujukan benda, kejadian, atribut, dan relasi tertentu akan dibiarkan implisit. Misalnya, jika seseorang bertanya berapa banyak telur yang telah dipesan, otomatis orang yang ditanya mungkin akan menjawab telur yang dipesan itu adalah 2 rak. Berarti 2 rak telur yang dipesan dibiarkan implisit dalam jawaban itu. Kemudian lanjut untuk pembahasan yang terakhir, poinnya yaitu informasi implisit dan makna konteks linguistik. Nah, jadi sebenarnya kesimpulan dari makna implisit ini ialah karena kita telah membahas tentang jenis-jenis makna. Jadi implisit ini bisa dikatakan masuk kepada makna yang situasional, di mana pemaknaan implisit merupakan sesuatu yang situasional tergantung jenis bahasa itu sendiri.
Kenapa dikatakan sebagai bahasa makna implisit adalah jenis bahasa yang situasional? Contohnya begini, ketika seseorang ingin menjelaskan anaknya kepada orang lain, otomatis mereka akan menyebutkan ciri-cirinya. Nah, kemudian ketika dia menjelaskan anaknya kepada suaminya itu sendiri, dia hanya menyebutkan namanya. Nah, dengan nama tersebut otomatis si istri tidak perlu menjelaskan ciri-ciri dari anak tersebut, karena suaminya akan langsung mengetahui bahwa anak yang disebutkan namanya itu adalah anaknya. Jadi dia tahu persis bagaimana ciri-ciri anaknya tersebut. Itulah yang sempat saya sampaikan tentang makna implisit. Thank you very much. I hope you can understand my video. Adalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.